Anthony selamatkan Real Betis dari kekalahan. Gol penyimbang Anthony pada menit ke-85 membuat Real Betis terhindar dari kekalahan dalam lawatan ke markas Nottingham Forest. Sebelumnya Cedric Bakumbu sempat membawa Betis unggul lebih dahulu di menit ke-15, tetapi Jorge Jesus langsung membalas 3 menit berselang. Pemain muda Forest itu kemudian menambah keunggulan lewat sundulan di menit ke-23. Nottingham Forest hampir saja meraih kemenangan pada laga Eropa pertama mereka sejak tahun 1996, namun mereka harus puas dengan skor imbang 2-2. Maccabi Tel Aviv dilarang masuk Amsterdam. Klub Israel yakni Maccabi Tel Aviv dipastikan tak bisa lagi bertanding di Amsterdam. Hal itu menyusul keputusan Dewan Kota Amsterdam yang menyetujui mosi pelarangan kedatangan tim tersebut akibat perang yang masih berlangsung di Gaza. Siarkan politisi partai sayap kiri Belanda menjadi sosok yang mengajukan mosi tersebut. Dia menilai kehadiran dari Maccabi Tel Aviv dan pendukungnya dapat memicu ketegangan serius di ibu kota Belanda itu. Real Madrid langsung tancap gas dengan Alonso. Real Madrid langsung tancap gas di bawah asuhan dari Xabi Alonso usai meraih 6 kemenangan di 6 laga awal di La Liga. Alonso menilai Real berada di jalur yang tepat. Madrid masih sempurna di 6 laga di awal musim. Mereka menyapu bersih 6 laga dengan kemenangan dan berada di puncak klasemen sementara. Kini Real unggul 5 poin dari Barcelona yang ada di urutan yang kedua. Penjelasan resmi Premier League soal sanksi dari Hugo Ekitike. Hugo Ekitike dipastikan menerima sanksi larangan tampil satu pertandingan setelah mendapatkan kartu merah saat Liverpool menyingkirkan Southampton di babak ketiga Carabao. Premier League melalui akun resmi dari Fantasi Premier League kemudian menegaskan bahwa larangan bermain tersebut akan diterapkan di kompetisi Liga Domestik. Dengan demikian Ekitike harus menepi saat Liverpool menjamu Crystal Palace di akhir pekan ini. Arne Slot indikasikan cedera Giovanni Leone mengkhawatirkan. Kemenangan Liverpool atas Southampton harus dibayar mahal oleh Liverpool. Bek baru mereka Giovanni Leone dikonfirmasi mengalami cedera yang cukup serius dalam laga tersebut. Dalam wawancaranya, Slot mengaku cemas melihat kondisi dari Leone saat ditarik keluar. Pelatih kepala Liverpool itu khawatir dengan sang bek yang mengalami cedera lutut yang serius. Pelatih kepala Liverpool itu khawatir sang bek mengalami cedera lutut yang serius dan akan absen dalam waktu yang cukup lama. Ia menunggu hasil pemeriksaan dari tim medis lebih dahulu, meski memiliki firasat bahwa cedera yang dialami bek mudanya itu cukup serius. Federico Chiesa akhirnya dapat jalan ke Liga Champions. Awalnya nama Federico Chiesa tidak didaftarkan di skuad Liga Champions musim ini, namun takdir bisa berubah cepat. Pada debutnya melawan Southampton, Giovanni Leone mengalami cedera ACL. UEFA sendiri baru saja memperkenalkan aturan baru di musim ini. Setiap klub boleh melakukan satu pergantian pemain dalam daftar skuad Liga Champions fase grup jika ada pemain yang dipastikan absen minimal 60 hari akibat cedera. Itu artinya Federico Chiesa punya peluang besar untuk bisa masuk ke skuad Liga Champions Liverpool menggantikan Leone. Mulai dicap pemain flop, Florian Wirtz bertekad bungkam para kritik. Playmaker baru Liverpool yakni Florian Wirtz akhirnya angkat bicara menyikapi awal karir yang kurang mulus di skuad Liverpool. Ia meyakinkan bahwa cepat atau lambat dirinya akan mampu menunjukkan performa terbaik bersama Liverpool. Dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport baru-baru ini, Florian Wirtz mengaku tidak terlalu memusingkan komentar-komentar dari luar. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tetap menjaga ketenangan dan terus berusaha untuk meningkatkan performanya di Liverpool. Barca umumkan Gavi absen 4 hingga 5 bulan. Gelandang Barcelona Gavi diprediksi absen maksimal sampai 5 bulan setelah menjalani operasi atas cedera meniskus pada lutut kanannya. Dengan potensi menepi 4 hingga 5 bulan, Gavi belum akan kembali bermain untuk Barcelona sampai bulan-bulan terakhir kompetisi dan menjelang Piala Dunia 2026 di musim panas tahun depan. Pratama Aran dan Asnawi Mangkualam tersisih dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kembali tidak memasukkan dua pemain Pratama Aran dan juga Asnawi Mangkualam ke dalam skuadnya. Nama keduanya tidak muncul di antara 28 pemain yang dipanggil untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bersama Bangkok United di Thailand. Aran baru bermain 3 kali dengan total bermain sekitar 100 menit. Ia tercatat sekali menjadi starter dan 2 kali sebagai pemain pengganti.
Oleh Romeni sudah latihan siap bela timnas Indonesia. Oleh Romeni sempat membagikan video latihannya di media sosial. Di akun Instagramnya, pemain Oxford United tersebut tampak sudah mulai berlatih. Ia melakukan drill, mulai passing, dribble, dan melakukan shooting. Tampak dalam latihan itu, Romeni juga didampingi oleh pelatih fisik timnas Indonesia yakni Quentin Jacoba. Kabar ini jadi angin segar usai sang pemain cedera 2 bulan yang lalu. Kini kondisi dari Romeni memberi asa untuk dia comeback ke timnas Indonesia, apalagi timnas Garuda akan melakoni laga penting di bulan depan. Alejandro Grimaldo beri sinyal akan hengkang. Alejandro Grimaldo sama sekali tidak berniat menghabiskan sisa karirnya bersama Bayer Leverkusen. Grimaldo memberikan indikasi bakal hengkang di akhir musim nanti. Grimaldo mengaku hampir saja angkat koper pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun Grimaldo mengurungkan niatnya karena merasa sangat dicintai dan dihargai oleh para supporter Leverkusen. Saya mungkin akan bertahan di Leverkusen setidaknya hingga akhir musim ini. Saya akan berusaha menikmati musim ini dan memberikan performa terbaik secara maksimal, ujar dari Grimaldo. Onana tutup pintu balik ke Manchester United. Andre Onana dikabarkan menutup pintu untuk pulang ke Manchester United. Onana mau pergi permanen di musim panas di tahun depan. Dilaporkan oleh Tribuna, Andre Onana kabarnya langsung nyetel dengan klub barunya tersebut, dan Onana merasa bahagia dan siap kembali ke performa terbaik. Laporan terbaru menyebutkan sang kiper sudah siap ambil keputusan soal masa depannya. Onana dikabarkan tak mau lagi kembali menuju Manchester United. Belum menyerah, MU coba bajak bintang timnas Inggris. Klub Premier League Manchester United dikabarkan akan kembali aktif di pasar transfer Januari 2026, dan nama Adam Wharton dari Crystal Palace disebut-sebut sebagai target serius dari Setan Merah. Manajemen Setan Merah dikabarkan telah membuka komunikasi dengan perwakilan dari sang pemain. Mereka telah menyampaikan minat mereka untuk bisa membawa Wharton ke Old Trafford. Saat ini proses negosiasi masih berlangsung dan MU berharap dapat meyakinkan pemain berusia muda itu untuk bisa bergabung di bulan Januari. Jarang dimainkan, Madrid buka opsi pinjamkan Gonzalo Garcia. Real Madrid dikabarkan siap membuka opsi meminjamkan Gonzalo Garcia di bursa transfer musim dingin nanti. Meski sang pemain muda masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2030. Menurut laporan dari Vihayas, kini ada kemungkinan nyata bagi Real Madrid akan meminjamkan Garcia di bulan Januari agar ia bisa mendapatkan pengalaman dan juga menit bermain yang lebih banyak. Klub papan tengah La Liga atau tim luar Spanyol disebut sebagai opsi yang paling realistis. Auto kepincut, Aston Villa minta MU jual permanen Jadon Sancho. Angin segar berembus untuk MU. Winger mereka Jadon Sancho dikabarkan akan dibeli permanen oleh Aston Villa. Penyebabnya penampilan dari sang winger pada sesi latihan Villa dikabarkan sangat baik. Pelatih Unai Emery disebut sangat terkesan dengan performa dari Sancho di timnya. Emery meyakini bahwa seiring berjalannya waktu, Sancho akan menjadi senjata yang berbahaya bagi timnya nanti. Itulah mengapa ia meminta manajemen Villa untuk mencoba mengontraknya secara permanen. Kontrak hampir habis, Dortmund bisa lepas Brand ke Spurs dengan harga yang miring. Tottenham Hotspur dilaporkan tengah serius mempertimbangkan langkah transfer untuk playmaker Borussia Dortmund yakni Julian Brandt pada bursa transfer musim dingin nanti. Spurs bukan satu-satunya peminat utama karena Newcastle United dan juga Aston Villa juga dilaporkan siap menggoda Dortmund agar bisa melepas sang pemain. Jika tidak ada transfer di musim dingin, Brandt bisa menandatangani prakontrak dengan klub dari luar Jerman nanti. Kiper timnas Prancis jadi pesaing Sean Lemans di MU tahun depan. Kabar terkait perburuan kiper oleh MU kembali mencuat. Kali ini Setan Merah dikabarkan mengincar McMahon sebagai pilihan utama untuk musim depan. Pada musim panas lalu, MU memutuskan mendatangkan kiper baru dengan mendatangkan kiper muda berbakat asal Belgia Sean Lemans. Namun pihak MU menilai Lemans masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan level tertinggi. Oleh karena itu, manajemen dari Setan Merah berencana mendatangkan kiper berpengalaman untuk mendampingi sang pemain muda. Berdasarkan laporan dari Talksport, MU telah menentukan target kiper yang mereka inginkan. Rencananya mereka akan membawa McMahon dari AC Milan menuju Old Trafford.
Gareth Southgate disebut bisa jadi penyelamat Manchester United. Teddy Sheringham, mantan penyerang MU, mendesak bekas klub asuhannya untuk melirik Gareth Southgate sebagai calon manajer pengganti dari Ruben Amorim. Menurut pandangannya, mantan pelatih timnas Inggris itu memiliki pengalaman yang mumpuni dan punya kemampuan untuk bisa membongkar ulang keseluruhan aspek dari klub. Sheringham mengamati bahwa banyak pelatih kaliber tinggi yang mengalami kegagalan di Old Trafford pasca era Sir Alex Ferguson, dan ia berkeyakinan bahwa Southgate dapat menjadi figur yang mampu memberikan kestabilan dalam tim, kendati sebagian besar penggemar masih meragukan filosofi dari permainannya. Ini hasil drawing dari Carabao Cup. Kemudian Carabao Cup 2025-2026 putaran keempat akhirnya telah selesai dan menandai langkah penting bagi para peserta yang tinggal beberapa hari lagi menuju final prestisius di Stadion Wembley. Persaingan semakin panas setelah klub-klub besar Premier League mulai ambil bagian sejak putaran ketiga. Nama-nama seperti Liverpool, Arsenal, Man City hingga juara bertahan Newcastle United berhasil melaju tanpa hambatan. Dan hasil drawing tersebut diantaranya adalah Arsenal yang akan menghadapi Brighton di round yang keempat. Kemudian Clipston akan bertemu dengan Brentford, Swansea City bertemu dengan Manchester City, Newcastle bertemu dengan Tottenham, Liverpool akan menjamu Crystal Palace, dan Wolverhampton akan menjamu Chelsea.